Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, hari ini mohon maaf ya, ada tukang kerja di rumah ya. Jadi ini hari Rabu tanggal 27 April, 7 April 2022. Kuliah 10 ya, tentang forex. Jadi forex risk ini risiko yang muncul yang dihadapi oleh perbankan karena adanya perubahan kurs di pasar ya, dan perbankan itu memiliki aset berbentuk valuta asing. Jadi ini timbul dari pasar uang. Kalau seandainya kurs pasar uang itu stabil, tidak ada forex risk. Tapi aja ya. Bunyi harus saya pindah ke ruang lain ya. Ada Profiden itu yang bekerja. Jadi forex risk itu. Ini kebetulan rumah saya ini saya lagi di Padang ini ya. Rumah saya itu di pinggir jalan besar ya, jadi serba susah. Di depan kamar depan pun juga ramai mobil lewat tuh ya. Di belakang ada tukang kerja. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu forex risk ya. Forex itu kurs artinya. Kurs. Kenapa muncul perubahan kurs itu? Karena perbankan itu kan nggak mungkin dia menggunakan satu mata uang lokal kecuali bank non devisa ya. Kalau bank devisa dipastikan dia banyak transaksi terkait dengan luar negeri, ekspor impor ya. Dia juga bisa juga dia beri kredit ke perusahaan-perusahaan asing ya, atau perusahaan Indonesia ada di luar negeri. Banyak sekali ada beberapa perusahaan yang berada di luar negeri dibeli oleh perbankan nasional. Ya. Dan juga bisa juga dia melakukan trading pasar uang ya, pasar uang. Di pasar uang itu saja ini pasar uang internasional ya, dengan Tokyo dengan transaksi dengan nilai luar negeri ya, belum ya. Itu sehingga muncul mau tidak mau bank itu memiliki valuta asing di aset ataupun di utangnya.
Dan interaksi bisnis antara multinational corporation juga menyebabkan perbankan itu tidak bisa lepas dari transaksi valuta asing. Kita lihat apa sumber forex risk exposure, sumber timbulnya potensi risiko dari risiko itu dari mana? Risiko kurs itu. Kemudian bagaimana foreign currency trading ya, kemudian foreign asset and liability position. Dan sumber foreign risk exposure ya. Jadi total exposure foreign dari seluruh lembaga keuangan dalam setiap mata uang itu dapat diukur dengan net position exposure sebagai berikut ya. Jadi exposure itu foreign asset, foreign exposure, foreign exchange itu kurs ya. Valuta asing, jadi foreign exchange, valuta asing aset, foreign exchange liability itu kan dapat net itu. Yang tambah ada foreign posisi beli, posisi jual ya. Posisi jual. Posisi beli itu menimbulkan aset, posisi aset bagi perbankan. Posisi jual bukan posisi utang ya. Posisi utang. Ini terkait dengan transaksi trading di pasar uang. Dia dapat net foreign asset ditambah net foreign box. Kalau box itu kalau dia lebih besar, bisa juga kalau short itu lebih besar maka negatif foreign shorts ya, posisi jual ya. Dan contoh misalnya, contoh misalnya posisi mingguan ya, setiap mata uang bank di USA adalah sebagai berikut ya. Ini data Maret 2001, Treasury Bulletin Juni 2001. Ini misalnya Kanadian nih. Kanadian asetnya 64.301 juta ya, berarti 6 juta berarti 64 miliar dolar ya. Dolar British 62.363 miliar dolar. Dan yen ya, kemudian posisi beli ya, posisi beli 377.733, posisi jual 383.869. Dengan posisi inilah 64.301 dikurang 62.363 ditambah dengan 377.733 dikurang 383.869 dapat negatif. Di posisi dari kurs itu ya, atau uang asing itulah posisinya lah itu minus 4,15 miliar dolar ya. Dan yen juga sama, posisi asetnya 29.81, posisi liability 27.724, kemudian posisi beli 187.76, posisi jual 194.559. Jadi dapat negatif persen 5.126. Dan Swiss franc ya 64.769 ya. Dan liabilitas 70.358. Dan posisi beli 466.786.89 ya. Itu. Jadi posisi jual 462.150. Dapat negatif 950. Dan pound sterling ya 139.233. Kemudian bentar ini apa? Kemudian posisi beli, posisi jual dapat net position. Jadi posisi itu aset dikurang liabilitas tambah posisi beli dikurang posisi jual. Kemudian euro sama posisi net posisinya lah negatif 36,3 miliar dolar ya. Miliar dolar. Ini mata uang dolar ya. Dari konversi ke dolar semua ya. Nah, kita lihat ada 4 posisi negatif, ada 1 posisi positif ya. Dari kondisi di atas kita lihat ada yang nanti ada posisi foreign currency asset dengan foreign currency liabilities dan mematchkan posisi beli dan posisi jual dalam trading books. Jadi ini posisi beli jual posisi trading books ya, yang diperdagangkan di pasar uang. Punya hubungan foreign currency untuk mengurangi foreign net exposure menjadi nol, dan hal ini untuk menghindari foreign currency ya, foreign risk ya. Jadi ini
posisi jual beli ini posisi di trading book ya. Jadi nanti ini bisa juga bisa menambah risiko keseluruhan. Nah, posisi negatif itu artinya apa? Jadi kalau negatif posisi banyak di kewajiban kan, kewajiban untuk menyediakan valuta asing di kemudian hari. Nah, kalau kursnya itu valuta asing itu kursnya naik ya, naik kursnya. Nah, itu kursnya berarti ya, misal contoh kurs dolar naik, berarti nanti rupiah disediakan untuk membeli dolar itu lebih banyak, naik, maka kalau posisi negatif ya, itu bank itu rugi. Kenapa? Dia berutang lebih mahal, berutang kan posisi mahal berapa? 4,159 dolar dikali dengan dari kenaikan kurs itu, kenaikan kursnya. Jadi kalau positif ya positif. Kalau kurs valuta asing itu naik, dia untung ya. Untung. Kenapa? Karena posisi positif itu posisinya dalam bentuk aset. Ya, jadi berapa keuntungannya? Kenaikan kurs itu dikali dengan plus contoh seperti pon 10-40 kali dia untung ya. Tapi kalau negatif berarti itu rugi. Ya, rugi. Itu posisi muncul di situ. Jadi muncul dari forex exposure tergantung pada net positionnya. Apakah net positionnya negatif atau positif. Kalau positif, maka kalau valuta asing nilainya naik, maka dia akan rugi. Dan kalau valuta asing nilai turun, dia untung. Tapi kalau posisinya itu positif, net positionnya positif, maka apabila kursnya itu valuta asing naik, dia untung. Tapi kalau kurs valuta asing turun, dia rugi. Jadi posisi itu menunjukkan bahwa posisi adalah net long, ya, net long in currency, positif. Kenapa long currency? Karena juga posisi bahwa lebih banyak membeli currency, banyak beli currency. Kan posisi beli itu kan aset itu, ya, daripada menjualnya, ya. Kalau di utang itu menjual currency, menjual currency, ya. Jadi akan mengambil risiko dari foreign currency akan jadi tempo terhadap nilai dolar ya. Kalau valuta asingnya itulah kalau net long position itu kalau valuta asingnya naik dia untung, kalau rugi turun dia rugi ya. Tapi kalau posisinya net short in currency, posisi short ya, maka dia lebih banyak jual. Bila jual berarti kan posisi di liabilitas ya. Jadi kalau seandainya kurs valuta asing itu naik dia rugi, turun dia untung, terbalik dengan posisi net long. Net long itu kalau dia kalau posisi naik malah dia untung, kalau di posisi short malah rugi ya, rugi. Nah, bagaimana volatilitas dari hubungan volatilitas kurs itu terhadap tingkat kurs ya? Di forex exchange rate itu tingkat kurs ya, terhadap potensi risiko dari valuta asing itu, ya, risiko kurs itu. Nah, apa hubungannya? Jadi kalau seandainya volatilitasnya itu tinggi, maka risiko juga tinggi, ya, tinggi. Itu yang hubungannya itu ya. Jadi kalau misalnya kurs itu bergejolak ya, maka potensi forex exposure juga tinggi. Tapi kalau kurs itu tidak bergejolak, datar aja. Maka kalau lebih ekstrim kalau kursnya misalnya dolar awal tahun 14.000, akhir tahun 14.000, berarti risikonya 0. Karena tidak ada volatilitasnya, malah standar deviasi itu 0. Kalau volatil nggak ada. Ya. Kita lihat berapa dolar loss gain dalam currency. Currency dari mata uang I, maka net position in foreign currency diukur dalam mata uang dikali ini posisinya yang dicari net position itu bukan ini position itu kita berusaha mencari masing-masing ya, masing-masing bisa dolar berapa, aset berapa, kurs potensi kurs berapa dari equity sendiri, cukup pakai net position aja ya, position. Ya. Ini net position dikali stock volatility dari foreign currency tingkat kurs itu. Jadi volatility itu dikalikan dengan net position. Di pasar forex itu pasar valuta asing itu di dunia
Itu salah satu potensial market terbesar dengan rata perputaran dana per hari adalah sekitar 2000 ya, sekitar 1,8 triliun dolar. Jadi di Indonesia kan berapa triliun, bilion ya, bilion. Di 1, berapa itu kali 10 aja 18 bilion rupiah. Kalau tambah separuh lagi 1,8 apa 18 bilion tambah 9 berarti 27 bilion dolar ya, rupiah. London termasuk terbesar. Di pasar uang terbesar London, kedua New York, ketiga Tokyo. Ya. Aktif selama 24 jam karena masing-masing pada saat di London siang, Amerika mungkin malam, Tokyo mungkin sore itu malam ya. Dia bergerak terus pasar itu 24 jam. Maka kalau saudara bekerja di lembaga bagian tersuri ya, bagian tersuri, nah itu 24 jam itu di trading itu. Nanti steam shift ya. Jadi kalau sudah dapat tugas siang, sore dan malam ya, steam shift. Kalau nggak dijagain sampai malam, karena transaksi di London siang gitu, ya. Jadi bagi dealer itu kerjanya kerja kayak analis kimia, sama kayak seperti bukan analis, profesi ahli kimia, sama dokter itu 24 jam tongkrongin itu. Kemudian yang berikutnya foreign currency trading ya. Foreign currency trading itu memenuhi kewajiban transaksi perdagangan internasional ya. Jadi mengambil posisi dalam investasi keuangan real aset luar negeri untuk tujuan hedging yang akan menghilangkan customer exposure yang ditimbulkan di setiap currency. Kemudian yang keempat, tujuan spekulatif melalui forecasting atau antisipasi pergerakan tingkat kurs di masa datang. Aktivitas trading itu ya. Ini pertama adalah terkait dengan transaksi kewajiban transaksi perdagangan internasional ya. Di aktivitas trading itu. Jadi seperti misalnya kalau perbankan itu ekspor impor, maka dia harus menyiapkan proposisi ekspor ya. Misal saya ekspor, berarti kan akan menerima mata uang asing ya. Mata uang asing itu diperdagangkan di tradingnya. Dan juga kalau dia posisi impor, berarti dia akan menyiapkan valuta asing. Itu baru kewajiban pada bank issuing bank di luar negeri. Dan juga kedua ngeposisi dalam investasi keuangan real estate di luar negeri. Jadi terkait juga dia butuh aktivitas trading ya, butuh hedging ya, itu tujuan spekulatif, itu ciri untung. Jadi dia tidak ada hubungan dengan aset liabilitas yang dimiliki valuta asing, tapi tetap bermain spekulatif, beli jual dari dari valuta asing itu, waktu spekulatif. Kalau tidak, jadi beda spekulatif sama non spekulatif, 1, 2, 3 kan non spekulatif, kalau 4 spekulatif. Bedanya apa? Jadi kalau yang spekulatif itu dia tidak punya underlying asset ya. Kalau dia transaksi di pasar uang. Tapi kalau dia memiliki underlying asset, maka itu bukan spekulatif. Misalnya dia punya piutang valuta asing, maka dia transaksi di pasar uang. Itu mengamankan itu. Ya. Itu bukan spekulatif ya. Dan probabilitas dari foreign currency trading ya. Apa keuntungan dari foreign currency trading ya? Pertama, revenue diperoleh dari pasar perdagangan foreign currency berupa spread ya, antara bid and ask. Ya. Bid and ask. Jadi bid itu dia melempar ya, menjual menjual valuta asing ya. Kalau ask itu dia beli valuta asing. Atau dari aktivitas sebagai agen bagi customer retail atau besar
seumum ya, seumum. Jadi sebagai bagi customer retail dan besar selalu memberikan sumber revenue tambahan keduanya. Yang ambil adalah sumber penghasilan dari foreign currency trading ya. Jadi sumber penghasilan dari perdagangan valuta asing ya. Misal boleh JP Morgan ini contoh aja. Morgan 1,4 miliar dolar ya. Atau sekitar 20 triliun ya, 21 triliun. Citibank itu penghasilan dari perdagangan valuta asing ya, itu sebesar 18 triliun ya, 18 triliun rupiah. Belum foreign asset liability position ya. Di posisi dari hasil liability yang bentuk valuta asing. Jadi forex exposure nilai keuangan itu biasanya kan dari kelompok ketidaksesuaian antara foreign financial asset dan foreign financial liability portofolionya. Jadi dari situ masalah tempo dan sebagainya. Ya. Kursnya juga bisa berubah. Satu FI adalah long foreign currency jika hasilnya dalam currency lebih besar ya, seperti posisi long. Posisi short kalau currency hasil lebih kecil ya. Nah, posisi berbeda itu karena tidak match ya jumlahnya. Kalau jumlahnya sama ya, misalnya dia punya aset mata uang dolar ya 1 juta, tapi liability 1 juta juga, berarti tidak ada itu, tidak ada sebenarnya tidak ada net position sehingga aman ya, aman. Kenapa? Karena foreign currency itu dimulai dari volatility kali dengan net position. Kalau net position 0 kan tidak ada, foreign currency 0. Itu dari investasi luar negeri juga, ini kan dari pertama dari posisi ya, kemudian investasi luar negeri ya. Jadi adanya foreign asset dan liabilitas, maka profit juga dipengaruhi oleh perubahan tingkat kurs dan itu menghitung return on foreign exchange transaction keuangan ya. Contoh misal ini investasi luar negeri. Misalnya ada cabang nih, contoh ada cabang itu dia memiliki sumber dana ya, sumber dana 200 juta dalam mata uang dolar ya, juta. Itu ketika deposit 1 tahun ya. 200 juta itu diinvestasikan dalam bentuk dalam negeri ya, 100 juta setahun juga. Nah, keluar negeri 1 juta untuk pinjaman pada perusahaan di UK. Yes. Jadi loan, jadi 1 tahun juga. Nah, ini yang menyebabkan tidak match. Kenapa? Karena 200 juta liabilitas itu ya 100 juta bentuk dolar bisa pada bentuk pound sterling ya. Nah, ini menyebabkan terjadi potensi potensi risiko kurs ya. Jadi durasi jangka waktu pinjaman sama dengan durasi prestasi ya, sama setahun ya. Misalkan tingkat bunga deposit setahun 6%, 4%, dan untuk kredit risk, free loan setahun di Amerika 9%. Ya. Dengan demikian, ini akan memperoleh spread positif atas prestasi di dalam Inggris besar 1%. Sedangkan di Inggris, kredit risk free adalah setahun 15%. Pada demikian, ini melakukan investasi sejuta di UK. Jadi karena di dalam negeri cuma 9%, luar negeri 15%, berarti tadi itu investasi ke Inggris ya. Dalam bentuk pemberian pinjaman kepada debitur bahasa Inggris. Nah, langkah-langkah dari muka keuangan itu apa? Itu investasi luar negeri itu. Yang pertama, 2 tahun menjual dana 1.000 juta, 1 miliar dolar, itu memperoleh pound pasar spot falas. Ya.
Jadi jika nilai tukar itu 1,6 ya, 1,6, sehingga total penjabaran dolar ke pound sterling ya, jadi karena dia itu karena sebutan US dollar, dia mau investasi ke Inggris 100 juta dolar itu, maka di konversi ke pound sterling berapa? Jadi dapatnya 62,5 pound sterling dari 100 juta dolar itu. Kalau 52 pound sterling ini dipinjamkan pada perusahaan-perusahaan UK pada tingkat bunga 15%. Ya. Terakhir tahun jumlah perolehan pound sterling dipinjam itu adalah 62,5 pound sterling dikali 1 tambah 15%. Pokok dan bunga dapat di 18,75 juta. Dalam rangka membayar pinjaman dolar pound sterling ini dijual di pasar spot di atasnya. Ini nanti pada saat jatuh tempo yang diberikan di 1,85 dia kan bayar kewajiban utangnya. Maka dia nanti jual pound sterling di pasar spot. Itu dapatkan dolar untuk bayar utang. Karena utang bentuk dolar kan. Dolar. Misalnya kurs spot tidak berubah selama 1 tahun ya. Maka kurs akhir tahun 1 pound sama dengan 1,6 ya. Maka sehingga nanti dia akan di 1,85 juta pound sterling itu dikali 1,6 dolar per pound itu dapatkan nilai dolarnya ya. Jadi dia terima jadi debitur UK 7185 nanti dikurskan ke dolar, nanti kurs dolar itu baru utang ya. Kurs dolar 115 ya pound sterling nanti dikurskan ke dolar. Dapatnya berapa? 115 dolar ya, 115 dolar. Jika ada tunai rata berapa? Itu 115 dapat apa? Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi pada suatu tempo dia terima berapa? Di 185 pound ya, juta pound sterling. Nah, nanti karena digunakan untuk bayar utang dalam bentuk dolar, dia beli dijual dolar. Jual itu kurs 1,6, dapat dolarnya 115 US dolar ya. Nah, waktu di awal kan dia investasi 100 juta dolar kan, kembali 115. Berarti returnnya berapa? 15%, 15 juta dibagi 100 juta, dapat 15%. Sehingga di atas dapat dihitung weighted return atas portofolio investasi itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah
tertimbang dari investasi dalam bentuk dolar itu separuh kan dari 100 juta ke dolar, 100 juta pound sterling. Berarti kan separuh-separuh. Dikali tingkat suku bunga pinjaman dolar berapa 0,09 ditambah dengan 0,5 dari tingkat return total dari pound sterling itu 12%. 0,15. Tidak baru rata-rata tertimbang adalah 12%. Jadi tertimbang 12%. Masih untung kan kalau tahun ini cuma 9%. Dengan dia investasi ke pound sterling, rata-rata tertimbang semua dapat 12%. Ya. Untung 3% ini. Ya. Nah, kalau seandainya itu misalnya kondisi kedua, gimana kalau kurs jual pound sterling itu 1,45 saja tempo. Kalau 1,45 maka pada saat dia terima pound sterling dari debitur dia, pokok tabungan itu 1,875 juta, dikali dia kan jual pound sterling untuk bayar utang kan, maka dikali ke dolar, dijual untuk bentuk dolar, dapat dolar sekitar 104,22 juta dolar. Dapat di mana itu 1,872 dikali jual dolar itu 1,45. Atau return sebesar itu berapa? 104,22 dikurang 100 juta bagi 100 dapat 4,22% ya. Dengan return dari investasi pound sterling 4,2%, maka tertimbang bisa kita hitung 0,5 dikali 0,9 nih return yang berasal dari investasi dalam negeri, dan separuh lagi investasi di pound sterling dapat return berapa 0,0422, jadi boleh 6,61%. Jadi dia rugi ya, karena total return rata-rata 6,1% ya, sedangkan cost of fundnya 8%, suku bunga pinjaman 8%, suku bunga pinjaman dananya itu 8%, suku bunga investasi sama, tapi pengaruh kurs. Jadi pengaruh kurs itu turunnya nilai kurs pound sterling, ya bahkan dia mulai kerugian secara total sebesar 1,39% kerugian. Nah, kondisi ketiga apa? Kondisi ketiga apabila terjadi kenaikan nilai dolar ya, nilai pound ya terhadap dolar. Bisa di 1,6, sebenarnya 1,7. Maka dia terima pound 1,875 dari pokok tabungan investasi pada pound sterling di tempo, dikali 1,7 dapat dolarnya berapa? 122,18 juta. Atau disebutnya dengan returnnya sebesar 100 dikurang 122,18 dapat 22,18%. Dibagi 100% itu. Ya. Dapat 21. Jadi dapat 1,18% dari mana? 122,188 juta dikurang 100 juta dibagi 100 juta. Dapat 22,18%. Ya. Dan kosopan berapa? Kosopannya adalah 8% kan? 2%. Ya. Jadi kalau kosopan berapa nih? Ini kan 2,18% ya. Oh, ini return yang return yang pound sterling. Kalau kita tertimbang berapa? Tertimbangnya berarti nanti timbang mana nanti? Jadi posisi 3 itu tertimbang nanti ya ini sebenarnya. Ya. Tertimbang tambahkan aja ini yang 22,8% ya, tertimbang itu berapa ya? Nih 0,5 dikali 0,9 tambah dengan 0,5 dikali 22,180% ya. Nah, itu dapat berapa? Pasti rata-rata di atas 8% ya, 8%. Ya, bisa untung ya. Risiko hedging ya. Jadi risiko hedging itu hedging itu akan mengurangi risiko. Itu yang mereka tidak tahu kelanjutan kurs spot apakah akan naik atau turun di akhir tahun, maka betul-betul jadi tidak seimbang atau strategi investasi di mana pegang keuangan dalam posisi net long 1 juta dalam pound atau 62,5 juta pound. Lalu berisiko.
Dari contoh di atas, bila pound sterling mengalami apresiasi, maka akan timbul return sebesar 22,8%. Jadi bila terjadi apresiasi mengenai pound sterling, maka terjadi keuntungan menjadi 4,7%. Jadi pada dasarnya manajer dapat mengontrol besaran dari foreign itu exposure dengan dua cara. Yang pertama dengan on balance sheet ya, maksudnya mengatur balancing antara jumlah aset sama jumlah liability. Bisa sama, kalau sama kan tidak ada menimbulkan potensi foreign risk ya. On balancing hedging dilakukan untuk membuat perubahan-perubahan dalam on balance sheet aset dan berusaha untuk melindungi profit dan keuangan itu dari forex risk ya. View of balance sheet dilakukan tanpa membuat perubahan balance sheet tetapi melalui pengambilan posisi securities forward atau derivatif lainnya untuk melindungi forex risk ya. Sebentar ini apa? Hari itu ya. Ini bikinnya sebagai tabel sih, tabel. Jadi gini ya, contoh. Ini adalah contoh bagaimana manajer melakukan. Jadi ini hedgingnya ini cara on balance sheet hedging ya. Jadi hedging nanti ada beberapa cara ya. Pertama dengan on balance sheet, caranya adalah contoh ini itu mengatur ini posisi utang sama aset utang di neraca ya. Contoh begini, itu begini ya. Misalkan pendanaan investasi 100 juta, rate 15% ya, sumber dana 100 juta. Ya. Dia dari Inggris ya, jadi sumber dana dari Inggris ya, pinjam pound sterling. Jadi pendanaan investasi 1 juta, rate 15% di Inggris ya. Jadi dia pinjamkan dana pinjaman kepada nasabah, debitur di Inggris 50% ya. Mereka mendanai British Loan dengan CD tahun British Loan dengan situ deposit setahun nominal 1 juta ya, bertingkat bunga 10% ya. Tapi oke juga. Jadi sumber dana kredit diberikan 100 juta berasal di pound sterling, itu berasal juga dari pound sterling juga ya. Karena kalau pinjamannya diberikan itu dolar, maka sebenarnya di dolar juga. Jadi match ya. Match. Jadi kalau yang dolar itu 0,8%, suku bunga kredit diberikan lah 9%. Nah, kalau dia itu memberikan pinjaman kredit diberikan kepada nasabah dalam pound sterling ya, sebenarnya pound sterling juga. Ya. Yang kedua, bagi progres ini dia aman, nggak ada risiko sini. Ya, bagus nggak ada. Ya. Dia aman. Hedging melalui on balance sheet. Yang kedua, berikut masih sama ya. Di dalam situasi ini, lembaga keuangan telah mematchkan jauh tempo dan foreign currency asset, liability books ya. Jadi bagaimana rentabilitas atau spread antara return on asset dan cost of fund berdasarkan dua skenario. Ya. Kita lihat bagaimana dua skenario. Pertama, ini kondisi melalui on balance sheet. Skenario pertama apabila pound mengalami depresiasi, yaitu kurs semula 1,6 juta pound jadi 1,45 pound ya. Yang kedua apabila pound mengalami apresiasi terhadap dolar, yaitu kurs semula 1,6 menjadi 1,7.
ya, dengan kondisi mematchkan hedging dengan account balance sheet, bagaimana, apakah dia mengalami kerugian atau tidak ya. Bila posisi pertama ya, posisi di mana poundnya mengalami depresiasi ya. Bila nilai pound jatuh menjadi 1,45 pound, maka return on the British loan portfolio jadi 4,2%. Di mana 4,2%-nya itu dari ini kan, dari kalau dia saja tempo terima apa pound sterling itu pound sterling berapa tuh, 67, berapa 67, ini ya, jadi 1,875 nanti dikali dikali pound sterlingnya adalah 1,45 ya, 45 ya. Saya dapat nanti return on the British loan-nya lah menjadi 4,2%. Jadi masalah kalau hutangnya gimana? Hutangnya jadi pertama awal tahun pertama FP itu pinjam 100 juta ekuivalen dalam pound sterling ya, itu setahun dengan bunga 11%. Terus awal tahun 1,6 ya. Jadi dapat 2,5 juta pound sterling ya. Kemudian pada akhir tahun saja tempo pinjaman yang diberikan dalam bentuk pound sterling ya. Dan juga dia harus membayar kewajibannya dalam bentuk pound sterling juga. Maka abang harus membayar kembali setiap deposit dalam pound sterling pokok tambah bunga. Dapat 62,5 juta pound sterling. Ya. Kita 62,5 juta pokok tambah bunga, jadi 11%, jadi dikali 62,5 kali 1,11%. Dapat di mana itu 1 tambah 11%. Dapat 69,375 juta pound sterling. Nah, kemudian pound sterling ini kan dibeli di sumber mana? Dia pun mengalami depresiasi jadi 1,45 pound, pembayaran kembali dalam dolar berapa? Itu 69,375 pound dikali 1,45. Jadi baru berapa? 100,59 juta. Baru setiap deposit itu. Atau dolar atau cost of fund-nya di berapa? 0,59% teman ya. Persen ya. Sehingga pada akhir tahun terjadi kita bisa hitung rata-rata return on asset ya. Return asset. Maksudnya nanti kan pertama 0,5 kali 0,09. 0,09 itu adalah kredit diberikan dalam bentuk dolar. Tambah 0,5 kali 0,042% return on asset ya, dari kredit yang diberikan dalam bentuk pound sterling ya. Saya dapat 6,1% ya. Nah, kemudian cost of fund itu pertama kita bayar pokok dan bunga setahun untuk sumber dana dalam negeri. Cost of fund 8%, jadi 0,5 kali 0,08%. Dan ditambah dengan 0,5 return dari pinjaman itu. Jadi rating ya, 0,059 ini ya. Jadi 0,5 kali 0,059 dapat 0,0425 atau sebesar 4,295%. Sehingga nilai returnnya lah rata-rata return on aset 6,61% atas itu ditambah dikurang dengan 4,25%. Ini masih untung 2,35%. Jadi meskipun pound sterlingnya turun ya, tapi dia masih untung 2,35% keseluruhan. Kita menggunakan hedging melalui on balance sheet ya, mengatur posisi on balance sheet itu. Nah, bagaimana kalau poundnya mengalami apresiasi dari 1,6 jadi 1,7 sekarang? Ya. Sekarang. Nah, kalau ini terjadi akan menimbulkan ini. Maka return British loan adalah sama dengan 22,188%. Ya. Di mana dapatnya dari kan diterima uang berapa itu? Pound. Berapa sih? 62,35 ya. Dikursikan ke dalam bentuk dikali 1,7 dapat berapa itu. Ya. Jadi
Yang itu seperti ini ya. Jadi 69,3750 juta pound sterling ya. Itu dapat di mana dari ini 100 juta pokok pon tambah bunga bunga yang diberikan untuk pon bunga pokok dan bunga dapat dari 9,375 juta pon. Lalu konversi ke dolar, satu pon itu 1,7 dolar dikali 1,7 dapatnya 117,935 juta dolar. Atau cost of fund besar berapa? 17,9375%. Ya. Di cost of fund-nya 17,9375% ya. Kalau dengan operasi pound sterling itu rata-rata return hasil lah sebesar 0,5 kali 0,9 tambah 0,5 kali 0,218% ya. Ini return aset ya. Kemudian cost of fund-nya berapa? Itu didapat return on asetnya 15,594%. Berarti cost of fund-nya 0,5 kali 0,08 ya. Tambah 0,5 kali 0,179375. Dapatnya lah 12,969%. Dan returnnya 1,65%, masih ada untung ya. Jadi walaupun kenaikan pound sterling ya, dia masih yang lebih keuntungan 2,65%. Apa untung karena satu sisi dia juga lebih keuntungan karena loan diberikan pound sterling, kurang cost of fund pound sterling, jadi masih tetap untung. Jadi contoh saya lihat bahwa pada kondisi profitabilitas dari aktivitas dalam negeri melemah, kualitas luar negeri dapat diandalkan. Kenapa? Karena jumlah sumber dana dari pound sterling sama yang diberikan sama jumlah dana, ya. Bersama 100 juta dolar, nanti pound sterling 100 juta dolar juga, ya. Jadi tidak ada dampak perubahan kurs itu terhadap kurs forex rate, forex risk terhadap pendapatan perbankan itu, karena sudah balance ya. Nah, itu hedging dengan apa? On balance. Bagaimana kalau hedging dengan forward ya? Mengatasi masalah itu dengan forward ya. Jadi kan hedging dengan on balance sheet. On balance sheet itu diatur posisinya. Jadi sumber dana dolar digunakan untuk investasi dalam dolar. Sumber dana valuta asing digunakan untuk investasi dalam bentuk valuta asing juga. Investasi dalam bentuk kredit diberikan ya. Dengan forward ya. Forward. Misalkan dalam rangka untuk menandingkan posisi forex 100 juta dengan forex liabilitas 100 juta. Maka lembaga keuangan harus memilih untuk menjaga balance sheet yang terlindungi. Misal ketika alternatif cost yang rendah, maka ya harus di-hedge dengan mengambil posisi di pasar untuk valuta asing. Contoh, pasar forward 1 tahun untuk menjual pound itu mendapatkan dolar ya. Kebijakan untuk membeli kontrak forward oleh lembaga adalah dalam rangka memberikan penangkal kemungkinan timbulnya forex risk ya bagi lembaga keuangan dalam contoh di atas. Lebih lanjut Ali sampaikan dalam segi berikut ya. Contoh misalnya. Jadi misal pertimbangan terhadap transaksi riba ini yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam rangka melindungi forex risk ya, dengan menjual estimasi proceed dari pound sterling loan dalam 1 tahunnya di pasar forward, ya, pasar forward ya. Yang pertama itu lembaga keuangan itu menjual 100 juta. Kan tadi dia sumber dana dari
Ini dia dapat pinjaman dari pound sterling kan, pinjaman pound sterling dijual, ya dijual. Saya dapat pound sterling berapa? 62,5 juta pound sterling. 6 juta pound sterling itu dipinjamkan ke customer Inggris ya, pinjamkan. Apa yang sama, dijual apa? Proceed pokok bunga di pound sterling ya. Di akhir periode ya, dia terima di akhir periode diterima dana dari diberikan apa pound sterling ya, pound sterling. Maka dia akan mengalami apa misal kalau 1,55 berarti 1,5 dikurang 1,6 ya, 1,6. Dia ada minus 3,15%. Ini 1,6. Ini penurunan kurs ya, penurunan apa? Penurunan kurs sebesar minus 3,15%. Nah, hari ini maksudnya bahwa pembeli pound sering berjanji untuk bayar sebesar berapa? 62 juta pun pokok dikali bunga, dikali 1 tambah bunga, pokok dan bunga 1,15 dikali, jadi yang 62 juta pun dikali 1,15 itu jumlah pound sterling yang diterima ya, terima. Itu dikali 1,55 pound sterling. Dapat 71,82 pound sterling kali 1,5 dapat 114,46 juta. Setelah minjam di UK membayar loan ke lembaga keuangan plus bunga dalam pound sterling sebesar 71,85 juta pound. Dan akhir tahun mendeliver dana 1,45 pound kepada pembeli kontrak forward setahun dan menerima dana dalam US dollar sebesar 111,45 juta. Jadi karena kontraknya kan forwardnya lah berapa kontrak forwardnya? Ini 1,55 kan kursnya ya. 50% ya, 1,5 pound sterling ya. Nanti dikali 1,5 dapatnya berapa? 114,46 juta. Nah, setahun minjam UK membayar loan ke lembaga keuangan plus bunga 8 sterling. Ya dapatnya itu 1,85 juta. Akhir tahun kelima, akhir tahun pertama itu apa memberikan dana 1,85 pound kepada pembeli kontrak forward setahun dan menerima dana dalam US dollar sebesar 111,46 juta. Jadi pound sterling dijual kepada kontrak ya 155. Dengan demikian ada jaminan kepastian memperoleh return dari transaksi di atas risk loan sebesar 111,46 juta dikurang 100 juta dapat 11,46%. Nah, return rata-rata timbang yang diterima lembaga keuangan dengan melakukan hedge secara full terhadap British loan-nya adalah sebagai berikut. Okay. Ini return yang pertama, return dari hasil loan dalam bentuk rupiah. Jadi diberikan loan itu berarti kredit diberikan. Ya. Jadi 0,5 kali 0,9 rupiah dalam dolar. Kemudian dalam pound sterling berapa? Returnnya 0,11406. Ini ada timbang returnnya lah 10,203%. Nah, sekarang kita jadi kosopannya berapa? Tertimbang kosopan. Terus ketimbang kosopannya karena sumber dana itu berasal dari dolar sama pound sterling kan. Itu timbang juga. Dan sepanjang kosopan dari kalau kosopan apa dan kosopan yang tahun negeri lah 8% ya. Nah, hal ini akan memberikan kemampuan untuk mengunci risiko return selama setahun sebesar 2,203%. Spot exchange rate persisten dalam prestasi loan awal dan reputasi dari hasil polling loan setahun ya. Dia hasil dapat boleh dari contoh setelah ini ya, ini dapat 2,203% ya, 3%. Ya. Jadi apa dapat boleh contoh di atas? Pertama, profitable
bagi lembaga keuangan terhadap meningkatnya penurunan domestik loan yang investasikan dalam hedge foreign UK loan. Sepanjang hedge dolar itu atas foreign risk lah sebesar 11,406%, lebih tinggi dari 9%. Yang domestik ya, domestic loan. Kemudian ketika lembaga keuangan terlibat untuk menginvestasikan lebih banyak risk loan, ini memerlukan pembelian lebih banyak pound sterling ya di pasar spot. Di sini memicu spot rate dan sterling bergerak naik di atas 1,6 per pound. Ini ditambah dengan investasi dalam British loan, lembaga keuangan itu perlu untuk menjual lebih banyak forward pound sterling untuk di dolar ya. Karena dia forwardnya apa? Forward jual pound sterling ya. Kenapa jual pound sterling? Karena dia akan menerima pound sterling dari yang diberikan itu di setahun lagi. Ya. Dijual, nah jual itu karena sekarang itu kurs 1,6 kemungkinan turun maka jual 1,55%. Jadi sampai nanti cost dolar itu dari dana itu mengalami penyesuaian nilainya sama buat return atas discount. Demikian pada akhirnya FPI tidak lagi memperoleh profit. Jadi nanti kalau 1,5 dolar kursnya, nanti lama-lama sama dengan kurs yang di pasar. Dalam teori interest rate parity, kaitan khusus antara spot exchange rate, interest rate, dan forward exchange rate dijelaskan dengan interest rate parity teori. Jadi hedge dollar return atas prestasi luar negeri sama dengan return on investment. Ini sebenarnya sama aja. Total return prestasi luar negeri sama. Ya. Dengan demikian persamaan antara cost of domestic fund dengan hedge return of foreign asset itu sama. Di sebelah kiri itulah ini total investasi dalam negeri. 1 tambah rate dikali host currency ya, host currency. Ya. Itu tambah kali rate currency. Kemudian itu kurs dalam negeri ya. Kurs dalam negeri 1 tambah return dari host currency. Ya. Dan itu sama dengan 1 tambah spot rate. Kenapa harus 1 spot rate? Karena dikurskan dalam bentuk dolar dulu ya. Kalau terima pound sterling dikurskan ke dolar. Kalau kurs dolar baru nanti dikali dengan 1 tambah rate foreign currency. Ya. Jadi ini menggambarkan 1 tambah $1 itulah spot rate lah dari terima pound sterling jika dolar nanti di pound sterling lah dikali 1 tambah resmi pound sterling. Dikali forward rate ya. Jadi RHC itu interest rate home currency. Jadi dolar yang ini spot exchange rate saat T. Tambah LFC itu 1 plus interest rate dari foreign currency atau T. Efektif buat exchange rate T. Itu misalkan home currency-nya 8% sama ke T. Ini contohnya sama dengan awal tadi. Dan rate foreign currency 15% sama ya. Ketika lembaga keuangan masuk ke dalam British loan ya, misalnya spot exchange rate untuk membeli pound adalah 1,6 di awal ya, jadi 1,3. Jadi kenaikan apresiasi nilai dari pound itu. Nah dalam keseimbangan forward exchange rate jatuh menjadi 1,538 ya, yang pound untuk mengeliminasi investasi British yang menarik bagi Indonesia. Hasil segi berikut ya. Hasil ini. Jadi dengan demikian kita bisa lihat ini 1,8 itu sama dengan 1 dibagi 1,3. Itu spot rate dari pound sterling dikali 1 tambah 15%. 1 tambah 15 itu adalah 1 tambah bunga loan itu 15% kalau pound sterling dikali 1,538 ya. Itu return dari foreign risk dengan menggunakan ini menggunakan itu pound sterling ya.
diberikan untuk berseling. Dengan menyusun kembali formula RP di atas, maka RPT dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi rate whole kurs currency dikurang kurs foreign currency bagi 1 tambah rate foreign currency, kurs foreign currency sama dengan forward rate tambah spot rate bagi spot rate. Jadi sama, jadi maka dikatakan kurs return 0,009 adalah hasil hasil luar negeri sama hasil dalam negeri, ya 0,06,0%, 9 minus 0,0609. Defaultnya berapa? 1538. Bila tidak selatan menunjukkan bahwa discounted spread antara tingkat bunga domestik dan luar negeri adalah sama, seimbang. Jadi sebenarnya dalam pasar reparity itu mau investasi luar negeri, dalam negeri itu sama sebenarnya. Kalau ada proses penyesuaian di pasar itu, ya. Aplikasi RPT adalah dalam pasar kompetitif untuk deposit, loan, dan kurs palas, potensi peluang keuntungan dari investasi luar negeri bagi manajer lah semakin kecil, ya. Jadi bagi lembaga keuangan yang memiliki multi currency dari aset dan utang luar negeri, jadi banyak valuta asing, ya. Trading portofolio diversifikasi dan antaranya berbagai pasar aset dan utang mempunyai potensi untuk mengurangi risiko portofolio. Jadi harus banyak operasi. Maka di bank itu tidak jangan hanya dolar aja, ada pound sterling, ada dolar Singapura, Malaysia, ada euro, ya. Satu hari interest untuk satu trode atas income sekuritas dalam berbagai negara tentu itu komponen utama. Yang pertama, adalah real interest rate merepresentasikan underlying real sektor demand dan supply untuk dana dalam mata uang. Expected inflation rate merepresentasikan jumlah ekstra dari interest lender demand dari borrower untuk kompensasi lender atas erosi dan nilai pokok dana yang mereka pinjamkan atas inflasi dan harga barang yang diperkirakan selama pinjaman. Ya. Nah, secara formal dapat dinyatakan dengan formula sebagai berikut. Jadi nominal interest rate di negara I itu sama dengan real interest di negara I tambah ekspektasi tingkat inflasi di negara I selama 1 periode. Ya. Jadi suku bunga suatu negara itu sama dengan real suku bunga dalam negeri ditambah dengan tingkat inflasi. Itu suku bunga nominal rate di suatu negara. Itu dapat sampaikan pada kesempatan ini. Silakan ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Pak. Belum, Pak. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Sejauh ini belum Ada, ada, Pak. Pak. Apa? Ada pertanyaan? Nggak ada, ya? Maaf nih, sinyal besar mungkin agak terganggu juga, ya. Dua videonya saya mau absen, ya. Oke. Ini nanti yang sebelum saya absen dulu, nanti foto terakhir, ya. Saya absen dulu.
Ini kuliah ke berapa? 11 ya? Itu masuk UTS ya? 11 ya? 1, 2, 3, 4. 11, 12 ya? Saya kuliah ke berapa? 11 ya? 11, kuliah ke 10. 11, 12 ya? April. Ini 7 April. Yang pertama, Sulaksono Yoga. Hadir, Pak. Hadir. Dan Sadam. Sadam hadir. Ini sini. Sadam. Mungkin ya. Kemudian, mana ini? Yenita. Hadir, Pak. Hadir. Yes. Saya di kemudian Harley. Hadir, Pak. Regina. Hadir, Pak. Jen. Hadir, Pak. Rudi. Rudi nggak ada ya? Terus Azhar. Hadir, Pak. Hadir. Rosa. Hadir, Pak. Rosa hadir. Kemudian Felicia. Pak. Hadir. Wajahnya jangan separuh ya, ini kan wajahnya. Separuh ya. Kemudian Wahyu. Hadir, Pak. Hadir. Wahyu. Kemudian Dewi. Dewi Yo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Itu ada mahasiswa bimbingan saya mirip sama kamu ya. Mirip banget tuh. Dia orang apa? Orang Sulawesi juga. Terus apa? Olivia. Hadir, Pak. Olivia. Muhammad Ariel. Muhammad Ariel. Ariel ada Ariel. Oke. Muhammad Rafli. Hadir, Pak. Kemudian Alia. Hadir, Pak. Ya, hadir. Maria. Hadir, Pak. Sylvia. Hadir, Pak. Kemudian hadir. Oh, Maita. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Aris. Hadir, Pak. Aris hadir. Rangga. Hadir, Pak. Pak Sadam hadir, Pak. Siapa? Sadam. Tadi saya panggil nggak ada kamu. Iya, tadi.
Baru masuk kamu? Enggak Baru Pak, masuk? dari tadi. Sudah mana? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 2 Pak, Nomor berapa? urutan kedua. Makasih Pak. Ya. Kita foto lagi ya. Buka anu semua. Kalau nggak buka nanti nggak ada terfoto punya kamu. Oke, saya hitung 1 2 kali ya. Satu, 2, 3, ya. Eh, Bentar, ini sebelum masuk ini. Bentar, sudah buka itu, buka WA. Tunggu ya, lagi loading ya. Agak lama nih sebentar ya.
Ya, kita dulu. Rabu. Kamis, Rabu sore. Udah masuk gitu. Kok fotonya? Udah ya? Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri kelas ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat Lebaran Pak. Minal Ya, aidin, oh iya. Pak. Mau libatin ya, mau lebaran. Minal aidin wal faizin, Pak. Minal aidin wal faizin. Aidin Pak. Ya, di wal faizin. Mau lahir batin ya. Ya, Pak. Ya, Lebaran, Pak. lupa saya lebaran besok. Ya, Pak. Izin live, Pak. Ya, sama Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.